Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan, apa kabar? Jumpa kembali di dalam ibadah bersama GKRI Diaspora City Center. Saya yakin dan percaya setiap jemaat Tuhan ada di dalam pemeliharaan Tuhan sepanjang 1 minggu ini. Sehingga pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk bersama-sama beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan memulai ibadah pagi hari ini. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan doa pembukaan. Saya akan memimpin di dalam bahasa Ibrani, jemaat Tuhan bisa mengikutinya bersama-sama. Besem elah harahamim, tehilach lelohenu rabun haolamim. Harahamim melek yom hadin, eleka Adonai ekara wel Adonai ethanan, neheni beorah misor, alehet bederehu wele yareh ito, lahalak beet sarisa wela saga. Amin. Demikian artinya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, segala puji bagi Allah penguasa alam semesta, yang pengasih Raja Hari Pengadilan. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Pimpinlah kami ke jalan yang lurus, yaitu hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takwa kepadanya, bukan menurut nasihat orang fasik dan bukan orang yang menyimpang. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita siapkan segenap hidup kita untuk memberikan puji-pujian yang terindah bagi Tuhan. Shalom jemaat diaspora yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Selamat datang dan selamat beribadah. Saya percaya bahwa setiap saudara sudah siap berada di depan layar kaca saudara masing-masing. Mari kita mau datang bersama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan kita. Amin. Berbahagialah orang yang memuji Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwanya. Mari kita mengangkat tangan kita mau katakan, ya Bapa, we are ready Lord. Kami siap untuk memuji Tuhan. Kami siap untuk datang ke hadirat Tuhan dan hati penuh ucapan syukur. Dan kami mengundang hadirat Tuhan untuk hadir bagi setiap kami di tempat ini dimanapun kami berada. Lihat ya Abah, jemaatmu sudah bersiap di rumah mereka masing-masing. Kami tahu bahwa keadaan belum memungkinkan bagi kami untuk berkumpul, tapi kami percaya bahwa hadirat Tuhan boleh dinyatakan di tempat kami. Roh Tuhan menyertai setiap kami. Terima kasih Abah. Inilah kami datang dengan segenap hati penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Kuasamu datang bagi setiap kami Allah Kudus. Biar hadiratmu memenuhi setiap kami yang berada di hadapanmu. Menyanyikan kudus, kudus Engkau Tuhan. Mari saudara dikasih
sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Haleluya, terima kasih Tuhan, katakan ku sembah
bersukacita menyembah Engkau hanya di dalam nama satu nama, Yesus Kristus. Kita yang percaya katakan, amin. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus daripada Tuhan ada bersama dengan kita semua di tempat kita. Amin. Dimanapun kita berada, baik yang ada di sudut-sudut kota, sudut-sudut Indonesia, saya percaya bahwa kasih setia Tuhan menjangkau setiap kita. Amin. Haleluya. Yuk bersama-sama memuji Tuhan. Mari sambut Roh Kudus. Mari sambut urapan daripada Tuhan. Yeay. Yuk umat yang berbahagia, mari bernyanyi. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib. Katakan dengan iman. Haleluya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat ini. Sekali lagi yuk kita mau katakan Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Amin. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Mari bersukacita karena ini harinya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Mari bersorak-sorai, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan apa? Dengan sukacita. Haleluya. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Yes, bersukacita. Yang di rumah boleh kasih senyum buat kanan kiri, yang sendiri boleh kasih senyum kepada kita di sini ya. Haleluya. Mari bersorak-sorai, katakan Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Yuk bersama-sama kita mau perkatakan, hari inilah harinya. Harinya siapa? Tuhan. Yes, harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba. Mari kita percaya. Belenggu dosa telah dipatahkan. Ya dan amin. Mari bersorak bagi Dia. 1, 2, 3, hey. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Yuk sambil tepuk tangan kita mau katakan, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Mari nyata kuasanya. Woo! Haleluya. Terpujilah Tuhan yang kuasa dan urapan yang nyata bagi setiap kita. Amin. Yuk kita semuanya mau bangkit berdiri. Kita mau katakan, berdiri semua umat pilihan Tuhan. Mari kibarkan panjinya. Mari nyatakan kuasanya.
Terima kasih untuk kesempatan yang boleh Tuhan berikan untuk memuji Tuhan. Silakan duduk saudara yang dikasih Tuhan. Dan saatnya kita mau memberikan persembahan kita. Mari sebelum kita mau memberikannya, kita persiapkan dan mari kita mau bawa di dalam doa. Bapa yang di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, Raja kami yang hidup, yang bangkit bagi kami dan menyelamatkan kami. Sungguh ya Tuhan, kami bersyukur karena pada pagi hari ini kami masih boleh bertemu bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Tuhan bersama-sama di tempat kami masing-masing. Kami percaya itu tidak mengurangi berkat Tuhan dan hadirat Tuhan atas kami. Kami percaya hadirat Tuhan dan berkat Tuhan tetap turun atas kami. Dan sungguh kami berdoa agar setiap apa yang kami perkatakan, apa yang kami pujiankan, berkenan di hadapan Tuhan. Dan saatnya kau memberikan persembahan kami yang terbaik di hadapan Tuhan. Berkatilah ya Bapa, agar semua yang kami berikan dapat menjadi berkat bagi kerajaan-Mu dan dikelola dengan baik melalui gereja-Mu. Terima kasih ya Bapa, berkati seluruh pengurus yang mengelolanya agar dapat dipergunakan yang sebaik-baiknya. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam satu nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Silakan Bapak Ibu dan Saudara, persembahan dapat diberikan dengan meng-scan QRIS yang ada di layar Anda. Dan juga Anda bisa memberikannya melalui transfer, melalui rekening yang tersedia. Selamat memberi. Kau pencipta hidupku, jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Pencipta hidupku, pemelihara kami Tuhan, memelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Amin. Kau pencipta hidupku, memelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Segala pujian, pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian syukur bagimu,
seorang-seorang untuk bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan, menyiapkan hati kita untuk menerima firman-Nya. Kau peminta hidupku, pemelihara jiwaku. Amin. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau Tuhan, Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Yesus, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduskan namamu. Amin. Kau layak awal dan akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu. Mari angkat. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kau layak awal dan akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kau layak awal dan akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kau layak awal dan akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kau layak awal dan akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian Shalom, apa kabar Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus? Selamat beribadah sekalipun dalam posisi masih live streaming dan online. Saya percaya sukacita Allah senantiasa melimpah atas kita. Saya berdoa minggu-minggu di mana kita mengalami pencurahan Roh Kudus, kita bergairah di dalam Tuhan, kita bersemangat dalam Tuhan, kita bersukacita di dalam Tuhan. Dan pada akhirnya kita mengizinkan Tuhan untuk terus menuntun dan membawa kita masuk dalam dimensi pengertian, bahkan ketaatan yang lebih dalam lagi, sehingga Tuhan berkenan atas hidup kita. Saudaraku, jemaat semua yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan pada ibadah minggu ini, mari saya ajak semuanya untuk berdoa. Kita siapkan hati kita, roh kita, jiwa kita, supaya kita betul-betul hanya fokus kepada Tuhan. Saya begitu percaya oleh firman Tuhan, kita yang lemah dikuatkan. Oleh firman Tuhan, kita yang mengalami kelesuan, mengalami kasih yang mula-mula, bahkan kita yang ada dalam titik putus asa, oleh firman Tuhan kita didapatkan bergairah kembali di dalam Tuhan. Mari tundukkan kepala.
Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa Allah yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua datang kepadamu ya Tuhan, meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Kau izinkan kami ada sebagaimana kami ada sampai saat ini. Dan kami boleh menikmati hari-hari yang telah Kau berikan atas kami. Kami boleh menikmati tuntunan-Mu, kami boleh merasakan kasih-Mu, kami boleh berjalan bersama dengan Engkau. Bahkan tangan-Mu yang perkasa sekalipun tidak kelihatan, itu tetap memegang kami. Sehingga setiap langkah kami Tuhan sendiri yang atur atas kami. Terima kasih buat kesempatan di mana kami boleh beribadah, sekalipun dalam online. Lawat setiap kami satu persatu, baik yang ada di rumah, baik yang sedang dalam perjalanan, maupun dalam tugas di dalam nama Yesus. Oleh firman-Mu kami akan mendapatkan peneguhan dan kekuatan. Urapi kami semua tanpa terkecuali, sehingga kami boleh fokus dan konsentrasi dengan pemberitaan firman-Mu. Semua kuasa iblis, setan, si jahat yang coba-coba mengganggu pemberitaan firman Tuhan dan mencuri benih yang baik itu, kami tolak kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hancurkan semua rancangan jahatnya. Dan kami mau Roh Kudus yang menguasai kami, sehingga pemberitaan firman ini sungguh-sungguh mengubahkan hidup kami. Bapa, sampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berkata, amin. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita menyadari bahwa hari-hari ini adalah hari di mana Roh Kudus dicurahkan. Hari-hari ini kita mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Roh itu sendiri. Hari-hari ini tentunya banyak orang Kristen rindu mengalami kepenuhan Roh Kudus, rindu mengalami tuntunan Roh Kudus, rindu mengalami yang namanya penyertaan Roh Kudus. Karena Roh itu begitu lembut, Roh itu membebaskan kita. Bahkan Roh itu mengajak kita mengerti, mengenal lebih dalam siapa Tuhan itu sendiri. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian menyiapkan Alkitab di rumah. Mari kita buka surat Pengembalaan Rasul Paulus buat jemaat yang ada di Roma. Saudara akan dikuatkan oleh ayat-ayat ini, saudara akan diteguhkan oleh firman Tuhan ini. Dan saya berdoa, firman ini hidup atas hidup kita, dan kita dimampukan melakukan firman dalam keseharian. Yang setuju dengan saya boleh berkata amin. Yang setuju dengan saya, saudara boleh tepuk kanan kirimu. Kita mau hidup di dalam Roh, dan kita mau bersama dengan Tuhan. Yuk kita buka Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata demikian, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ayat ini indah sekali. Semua orang. Mau Anda sebagai seorang pendeta, mau Anda sebagai seorang pemuji, mau Anda seorang intercessor, mau Anda seorang pelayan Tuhan, atau jemaat yang memang rutin setiap hari-hari tertentu ibadah, saya mau katakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Artinya, kalau bukan Roh Allah yang ada dalam hidup kita, tidak ada alasan buat kita klaim kita anak Allah. Simple bukan? Kalau kita sadar dipimpin oleh Roh Allah, tentu Roh itu yang akan memberikan komando atas hidup kita. Kita tidak bisa mengaku Roh Allah ada dalam hidup kita, tapi kita hidup seenaknya sendiri. Kita tidak bisa mendeklarasikan bahwa kita dipenuhi oleh Roh Allah, sementara kita tidak taat kepada Tuhan, tidak taat kepada firman Tuhan, tidak taat kepada aturan-aturan Tuhan. Oh, tidak bisa.
Saya ulangi sekali lagi. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ayat yang ke-15. Saya sampaikan buat Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Bangganya Anda sebagai anak-anak Tuhan, bangganya Anda sebagai orang Kristen, bangganya Anda yang telah dipilih, bahkan didesain sejak dari kandungan ibu kita. Alkitab mengatakan demikian, engkau tidak lagi menerima roh perbudakan. Perbudakan akan apa, Pak? Perbudakan akan kebiasaan buruk. Perbudakan akan apa? Perbuatan-perbuatan jahat, nafsu dunia. Perbuatan-perbuatan untuk menghina orang lain, menganiaya orang lain, membuat orang lain hina. Tidak bisa. Kita dibebaskan. Kenapa? Karena ada roh Allah yang membuat kita tidak takut lagi. Saya mau katakan, setiap orang yang dipenuhi roh Allah bebas dari ketakutan, sehingga kemerdekaan dalam kebenaran terjadi atas hidup kita. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Ya, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. You are a son of God. Kita adalah anak-anak Allah. Dan Tuhan dalam ayat lain berfirman, kamu bukan lagi hamba, tapi kamu adalah sahabat. Sebab seorang hamba tidak tahu apa yang tuannya perbuat, tapi seorang sahabat, wow, we are friend of God. Haleluya. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Artinya begitu dekat hubungan antara manusia dengan Tuhan. Begitu dekatnya Allah yang kita agungkan itu, karena roh yang memberikan kebebasan buat kita. Amen. Ayat yang ke-16 berkata demikian. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. 3 pembacaan ayat tadi jelas mengingatkan, sampai 3 kali lo diulangi, bahwa kita adalah anak Allah. Bilang kanan kirimu yang di rumah, opa, oma, om, tante, suami, istri, kakak, adik, bilang begini, kamu anak Allah. Jangan permainkan panggilan itu. Betul. Kita bukan anak sembarangan, apalagi anak buangan. Kita bukan asal-asalan dibuat, sekalipun oleh orang tua kita. Semua ada dalam rencana Tuhan. Yeremia 1 ayat 5 jelas berkata, sebelum engkau dijadikan, aku telah memilih engkau. Bahkan sejak dari kandungan ibu kita, Tuhan telah menetapkan kita menjadi imam, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Haleluya. Roh Allah itu yang bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Pak, Bu, opa, oma, om, tante, lihat saya sebentar. Yang menjadi masalah adalah banyak orang merasa, saya ulang sekali lagi, merasa dipimpin, dituntun, merasa ada roh Allah atas hidupnya, padahal sesungguhnya dia tidak ada lagi roh Allah. Mungkin banyak di antara kita bertanya demikian, kenapa bisa begitu, Pak? Saya kasih analogi. Kalau roh Allah ada dalam hidupmu, pasti hidupmu tertib. Kalau roh Allah ada dalam hidupmu, pasti engkau takut akan Tuhan. Kalau roh Allah ada atas hidupmu, pasti engkau mengasihi orang lain. Kalau roh Allah ada dalam hidupmu, pasti engkau suka memberikan maaf, peduli dengan penderitaan orang. Saya tidak yakin kita ada roh Allah kalau pekerjaan kita hanya menjelek-jelekkan orang lain. Saya tidak yakin orang dipenuhi roh Allah kalau orang itu isinya hanya iri, isinya hanya kebencian, bertindak sebagai pecundang, bahkan
bisnisnya menipu orang lain. Saya tidak yakin, sekalipun dia pelayan Tuhan, sekalipun dia seorang pemuji yang hebat, sekalipun dia seorang pendoa yang hebat, tapi kalau kelakuannya jauh dari apa yang Tuhan kehendaki, saya tidak yakin roh Allah atas hidupnya. Yuk, sebelum kita masuk lebih dalam, koreksi diri kita, supaya kita menyadari roh itu betul-betul ada atas hidup kita, dan roh Allah itu betul-betul tinggal atas hidup kita. Yang setuju teriakan amin. Haleluya. Saudara lihat, tidak sedikit orang yang mengaku pelayan Tuhan. Saudara lihat, tidak sedikit orang yang mengaku Kristen, yang mengaku sering ibadah, yang sering ikut dalam komunitas-komunitas persekutuan-persekutuan, tetapi tindakannya, kelakuannya, perbendaraan katanya tidak lebih baik daripada orang yang tidak mengenal Tuhan. Sorry, ini saya tekankan lebih kuat, karena kita harus berubah kalau ingin dikuasai roh Allah, sehingga Anda mendapatkan pengalaman demi pengalaman hidup bersama dengan roh itu sendiri. Yang setuju dengan saya sampai saat ini katakan amin. Tidak mungkin ada orang Kristen dikatakan penuh dengan roh Allah, tapi kebiasaannya adalah marah, bahkan menjadi pemarah. Yang lebih ngeri lagi, amarahnya meluap sehingga menimbulkan dendam. Roh itu tertib, roh itu lembut, dan roh itu menuntun kita, membawa kita kepada kebenaran. Yang setuju katakan amin. Bagaimana Pak dengan ayat yang ke-17? Saya bacakan buat saudara di Roma pasal 8. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Bilang kanan kirimu, aku ahli waris. Kekayaan orang tua kita adalah kekayaan kita. Pencapaian orang tua kita adalah pencapaian kita. Apa yang Bapak punya, itu juga kita punya. Betul? Nanti saya terangkan selanjutnya, saya bacakan ayatnya. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi kalau orang yang dikuasai roh, kita menyadari anak Allah, kita dikodratkan, kita ditetapkan. Sorga memutuskan bahwa kita adalah ahli waris yang berhak menerima janji-janji Allah. Apa janji Allah? Baca dalam firman Tuhan. Kalau anaknya yang tunggal dijanjikan untuk menyelamatkan manusia, itu paling berharga. Apa sih artinya emas, perak, berlian, dan harta benda? Terlalu kecil buat Tuhan. Tuhan bilang emas, perak itu kepunyaanku, bumi langit adalah pijakan kakiku. Tidak ada kuasa di bawah kolong langit ini yang melebihi kuasa Tuhan. Yang setuju katakan amin. Makanya kalau kita baru diberkati, kita harus minta di hadapan Tuhan. Kiranya kita dijauhkan dari kesombongan, dijauhkan kita dari kecongkakan, dihindarkan kita dari menghina orang lain dan memandang orang lain sebelah mata. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, janji-janji Allah ini bukan hanya berbicara mukjizat, bukan hanya berbicara emas perak, tidak hanya berbicara kekayaan bangsa-bangsa, no. Tetapi janji di sini jauh lebih hebat adalah janji di mana Yesus tinggal, di situ kita juga akan tinggal. Ini janji yang tidak bisa dunia berikan, yaitu hidup kekal bersama dengan Bapa di sorga. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Amin. Tetapi ada daya sambung yang berkata demikian, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Tidak ada kemuliaan tanpa salib. Tidak ada keberhasilan tanpa usaha. Tidak ada kemenangan tanpa kesetiaan. Dan tidak ada tuaian tanpa penaburan.
Setuju dengan saya? Anda boleh catat perkataan saya untuk dipakai update status di media sosial saudara, biar banyak orang boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Pak, Bu, oma, opa, om, tante, dengar baik. Kalau kita diizinkan menderita karena Kristus, kalau kita diizinkan susah karena Kristus, kalau kita diizinkan harus memikul salib, dengar baik, itu bukan penghukuman, itu bukan karena Tuhan benci kepada kita, enggak. Tetapi itu proses untuk kita menerima legacy, itu proses untuk Tuhan menyatakan kemuliaannya, itu proses untuk kita melihat bahwa Allah adalah di atas segala-galanya. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Pak, bagaimana sekarang pengalaman bersama Roh Kudus itu sendiri? Bagaimana pengalaman bisa saya bangun? Apalagi di saat-saat pandemi seperti ini. Di situasi yang tidak baik, bisnis yang tidak kondusif. Mungkin dalam tanda kutip keluarga yang dalam tanda kutip ada perdebatan, perselisihan karena semuanya lebih banyak di rumah. Saya akan sampaikan beberapa poin yang saudara beri catat, biar pengalaman bersama dengan Roh Kudus itu tidak hanya sebagai wacana, tidak hanya sesuatu yang pernah Anda dengar, tetapi pengalaman bersama Roh Kudus adalah kerinduan kita. Dan saya berdoa kita mengalami pengalaman itu. Siap? Yuk kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26. Injil Yohanes pasal 14 ayat 26, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi ayat ini saudaraku jelas bahwa orang yang berjalan bersama dengan Roh Tuhan, orang yang berjalan bersama dengan Roh Allah adalah orang yang dituntun menuju sesuatu yang lebih baik. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus adalah orang yang dibentuk, orang yang sedemikian rupa dibangun oleh Tuhan untuk mengerti kehendak-kehendak Tuhan dan mengingatkan. Sekali lagi, mengingatkan. Kenapa dikatakan mengingatkan itu penting? Karena cenderungnya manusia itu lupa. Amin. Sadar atau tidak, harusnya orang Kristen tidak lagi boleh berbuat dosa. Tapi setiap berbuat dosa, alasannya klasik. Sorry, lupa. Sorry, kilaf. Sorry, gak sadar. Tapi kalau itu sering kita ulang-ulang, itu namanya kebiasaan. Makanya Tuhan mengingatkan kita, mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu, yaitu perkataan Tuhan, yaitu firman Tuhan, aturan-aturan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saya menelaah ayat ini, memberikan warning buat kita. Kalau ada orang yang suka dalih tidak melakukan firman Tuhan, berarti orang itu tidak lagi dalam tracknya berjalan dengan Roh Kudus. Amin. Kalau ada orang yang mengaku Kristen, ada orang yang mengaku pelayan Tuhan, ada sebagian kita mungkin mengatakan bahwa kita adalah orang yang taat, rajin, dan setia. Tetapi setianya hanya di hari Minggu. Sementara Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sama dengan dunia. Ada yang salah dengan hidup kita. Pak, hari Minggu kan harinya Tuhan. Oke, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu harinya siapa? Betul tidak? Menurut saya, orang yang dipimpin Roh Kudus tidak hanya melakukan kekudusan ketika ada di gereja,
tidak hanya melakukan kekudusan ketika dalam komunitas kekristenan, tetapi orang yang dituntun oleh Roh Kudus, orang yang berjalan dengan Roh Kudus, orang yang mengizinkan Roh Allah membimbingnya adalah orang yang mengaplikasikan semua kehendak Allah, semua kehendak Tuhan dimanapun dia ditempatkan, dimanapun dia diutus, bahkan dimanapun dia kerja, dia akan mengaplikasikan semuanya itu. Makanya tadi Tuhan berkata demikian, Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu. Amin. Siap saudaraku dibentuk oleh Tuhan. Amin. Ingat loh, ini Roh Kudus, bukan rokok kudus. Kalau Roh Kudus itu lembut, Roh Kudus itu sabar, Roh Kudus itu mengingatkan. Kalau orang tidak ada Roh Allah, tidak ada Roh Allah tinggal dalam hidupnya, nggak ada gunanya, nggak ada gunanya. Coba lihat dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 7. Jikalau aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku, maka apa saja yang kamu minta, Tuhan akan berikan kepada kita. Artinya kita di dalam Tuhan bukan hanya di hari Minggu atau bukan di mana hari-hari tertentu, enggak. Kalau kita dikatakan tinggal bersama dengan aku, berarti kita bersama-sama. Saya tinggal dengan istri saya, berarti saya ada bersama dengan istri saya, bukan untuk sementara, tetapi untuk selamanya. Amin. Ini pengertian dasar. Kalau firman-Nya berkata apa? Jikalau aku tinggal di dalam kamu, jadi kita tidak bisa tinggalkan Tuhan di rumah hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kita pergi ke kantor sehingga kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar. Baru hari Sabtu malam kita ambil, Minggu doa ke gereja. Oh, nggak bisa begitu. Nggak bisa begitu. Jadi orang yang mengalami pengalaman bersama dengan Roh Kudus adalah orang yang siap diajar, siap untuk diingatkan, bahkan siap untuk dibentuk seperti yang Tuhan mau. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya. Bukankah tiap saat saudara dapat renungan dari Word from Heaven? Bukankah setiap saat kita bisa membaca Alkitab, firman Tuhan yang luar biasa, kita mendapatkan masukan seminar-seminar, ibadah-ibadah. Pertanyaannya adalah, saya berdoa, jangan hanya berhenti sampai mendengar, jangan berhenti sampai mengaminkan semata, tapi kita meski melakukan firman itu sendiri. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Yuk kita lihat, meningkat kembali, kunci yang kedua, pengalaman bersama Roh Kudus. Kita baca Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-4b dulu. Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-4b. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Yuk meningkat, Yohanes pasal 16 ayat yang ke-15. Alkitab berkata demikian, firman Tuhan menegaskan dengan jelas dalam Yohanes 16 ayat ke-15. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Maksudnya Yesus punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Artinya saudara bindikasi Tuhan Yesus Kristus, orang yang berjalan dengan Roh Allah, orang yang dituntun dengan Roh Allah, orang yang memiliki pengalaman pribadi dengan Roh itu sendiri adalah orang yang mendapatkan pemberian yang terbaik yang datang daripada Allah Bapa. Orang yang mendapatkan sesuatu yang spesial yang dunia tidak bisa diberikan, yaitu sesuatu yang datang daripada Allah sendiri. Amen. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya ingatkan, orang yang punya pengalaman bersama dengan Roh Kudus akan menerima sesuatu yang baik yang datang daripada Tuhan. Orang yang berjalan bersama dengan Roh Kudus akan mengalami pengalaman-pengalaman spiritual yang luar biasa. Dan saya berdoa,
melalui beberapa firman yang sudah disampaikan tadi, Anda rindu untuk dapat lawatan Tuhan, lawatan Allah, kepenuhan Roh itu sendiri, sehingga hidupmu menjadi baru, diubahkan, dibentuk. Bahkan kita boleh mengalami sesuatu yang belum kita alami, yaitu pengalaman bersama dengan Tuhan. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Amen. Pemberian yang sempurna, pemberian yang terbaik. Saya dulu iri sekali ketika melihat orang bisa berdoa di gua doa. Itu sampai 2 jam, 3 jam. Sempat saya terpikir, apa yang dia doakan? Apa yang dia sampaikan di hadapan Tuhan? Itu saya sempat tanya tapi tidak berani mengeluarkan perkataan kepada orang lain. Hingga suatu ketika ada seseorang yang baru keluar dari gua doa, dan orang itu tersenyum-senyum. Akhirnya saya tanya, berapa lama berdoa? Oh, cuma 5 jam. Oh iya? Saya beranikan bertanya, bila mana Anda berdoa? Dia bilang begini, pertama, miliki kerinduan dengan Tuhan. Yang kedua, pastikan Anda datang kepada Tuhan, bukan datang kepada yang lain. Betul. Kalau kita dipanggil bupati, wali kota, gubernur, mungkin presiden, senangnya luar biasa. Sekarang kita menghadap Tuhan. Oh ya, yang ketiga, pastikan doa bukan hanya dengan nalarmu, tapi Roh yang akan memimpin engkau. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya masuk gua doa di Getsemani waktu itu di Ungaran, saya bergumul dengan 3 hal tadi. Dan saya masuk dengan satu tekad, Tuhan, aku mau mengalami dan mau berjalan dan mau memiliki pengalaman dengan Roh itu sendiri. Puji Tuhan. Begitu saya masuk gua doa, saya berdoa, saya memuji, menyembah Tuhan, keluar bahasa-bahasa lidah. 7 jam saya berdoa. Saya tidak merasakan lelah, tidak merasakan bete, tidak merasakan capek. Yang saya rasakan adalah keteduhan, ketenangan. Beberapa firman yang saya baca dalam gua itu seolah-olah hidup atas hidup saya dan membuat saya bergairah luar biasa. Ini yang saya mau katakan. Orang yang berjalan, punya pengalaman bersama dengan Roh Kudus, dia akan mendapatkan pemberian yang sempurna. Anda dikasih uang berapapun jumlahnya, suatu ketika juga akan habis. Anda punya segala sesuatu, suatu ketika juga akan habis. Tapi kalau Tuhan yang memberi kepada kita, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia itu sempurna turun atas kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Yang ketiga, coba lihat yuk kitab Yoel. Kitab Yoel. Haleluya. Kita lihat Yoel pasal yang kedua. Bila mana pengalaman bersama dengan Roh Kudus itu? Yoel pasal 2 ayat yang ke-28 dan ayat yang ke-29. Glory Jesus. Perikopnya berkata hari Tuhan. Ayat 28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Rohku, kata Tuhan, ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi. Terunamu akan mendapatkan penglihatan. Pak, Bu, ini adalah janji Tuhan pada hari Tuhan. Ketika Roh Allah dicurahkan, ketika orang kepenuhan Roh Kudus, yang harus kita sadari, yang harus kita mengerti, dan yang harus kita aminkan, tentunya harus kita alami sebagai anak-anak Tuhan. Pak, Bu, Anda bukan penonton. Anda bukan hanya bisa bertempik sorak, tapi Anda harus menjadi bagian daripada semua rencana Allah. Dan Tuhan berkata apa? Rohku akan aku curahkan kepada semua orang. Siapa itu di dalamnya? Termasuk saudara dan saya.
Bilang kanan kirimu, opa, oma, om, tante, kakak, adik, suami, istri. Bilang begini, Roh Allah dicurahkan atas kita. Roh Kudus akan memenuhi hidup kita. Dan Roh itu sendiri yang memampukan kita tetap berdiri di atas kaki kita, sekalipun masalah dan badai atas hidup kita. Pengertian ayat ini saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan curahkan rohnya kepada kita. Bahkan yang luar biasa, anak-anak akan bernubuat. Anak-anakmu laki-laki, anak-anakmu perempuan, pak, bu, opa, oma, om, tante, saudara dikasih Tuhan Yesus, dengar baik. Tugas kita adalah membawa anak-anak kita mengerti tentang Roh Kudus. Tugas kita adalah sebagai orang tua membawa anak-anak paham akan lawatan Tuhan. Ketika anak-anak ini dilawat Tuhan, ketika anak-anak ini dipenuhi dengan Roh Allah, saudara jangan kaget kalau ayat ini digenapi. Mereka akan bernubuat. Mereka akan memperkatakan perkataan ilahi. Mereka akan memperkatakan sesuatu yang mungkin di luar nalar, di luar dugaan kita, dan semua itu adalah message daripada sorga. Bahkan tidak menutup kemungkinan anakmu laki-laki, anakmu perempuan menjadi messenger of God, sebagai pembawa pesan daripada Tuhan berupa nubuatan-nubuatan yang akan terjadi. Wow, luar biasa. Pak, anak saya suka main gadget. Pak, anak saya suka main game online segala macam. Yuk, kita sudah mengerti firman ini. Ada waktu anak untuk bermain, tapi ada anak waktunya untuk kita berikan asupan firman, kita berikan suplemen rohani, kita berikan pengertian tentang Tuhan dan Roh itu sendiri. Maaf, ini bukannya tugas guru sekolah minggu, tapi tugas kita sebagai orang tua. Kalau orang tua tidak bisa kasih teladan, kalau orang tua tidak bisa mengarahkan anaknya untuk sampai mendapatkan kepenuhan Roh Kudus, lah ayat ini sulit untuk dipenuhi. Bayangkan loh, Alkitab berkata demikian. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi. Orang yang takut akan Tuhan pasti hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan pasti diberikan pesan-pesan Tuhan. Saya tidak percaya kalau orang dikit-dikit bermimpi, berkata, bernubuat, kalau hidupnya jauh daripada Tuhan. Itu bukan bernubuat, jangan-jangan dibuat-buat. Betul? Orang yang bernubuat hidupnya pasti dekat dengan Tuhan. Orang yang bernubuat hidupnya pasti dipenuhi dengan Roh Allah. Itu kunci. Terus Alkitab berkata demikian, teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan. Amin. Apa sih yang tidak menakutkan hari-hari seperti ini? Apa sih yang dunia tidak mengkhawatirkan hari-hari ini? Tapi kalau Roh Allah dicurahkan kepada kita, kita mengalami pemenuhan Roh itu sendiri. Ada penglihatan, ada nubuatan, ada mimpi, ada warning demi warning. Ada hal-hal yang Tuhan sampaikan kepada kita, yaitu rahasia-rahasia yang akan terjadi ke depan. Betapa indahnya ketika orang mengalami pengalaman dan dituntun oleh Roh Allah. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya. Yuk kita baca ayat yang ke-29. Firman Tuhan terambil dari Yoel, berkata demikian. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan curahkan Rohku pada hari-hari itu. Semua orang yang takut akan Tuhan, semua orang yang merindukan Tuhan, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah akan mendapatkan curahan kasih, mendapatkan curahan berkat, mendapatkan curahan kasih sayang, mendapatkan curahan penyertaan. Oleh sebab itu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya tahu banyak di antara kita hari-hari sedang bergumul. Saya tahu banyak di antara kita hari-hari banyak menghadapi masalah, situasi yang tidak baik. Bahkan hal-hal yang mengejutkan, hal-hal yang membuat kita miris, hal-hal yang membuat kita seolah-olah
Kok begini keadaan alam? Bahkan tidak sedikit orang yang menjadi putus asa. Dengar baik, engkau tidak menerima roh perbudakan. Dengar baik, engkau adalah anak-anak Allah. Dengar baik, saudara dan saya adalah ahli waris kerajaan sorga. Amen. Ketika hal-hal yang demikian kita aminkan, kita lakukan, kita kerjakan dalam keseharian kita, bukan tidak ada beban, tapi Anda berjalan dengan roh itu sendiri. Anda berjalan dengan Tuhan, ada kekuatan, ada kepastian, ada pengharapan, ada sukacita, ada peace of shalom yang diberikan buat saudara dan saya. Ada amin Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Sebagai hamba Allah saya mengingatkan, bangkit dari kelemahanmu, raih mimpimu, pandang masa depanmu bersama dengan Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, saya ingatkan saudara, berhenti menoleh ke belakang. Song-song masa depan kita. Sebab bersama dengan roh Allah, bersama dengan Allah, kita akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Jangan tutup dirimu dengan pengetahuan-pengetahuan dunia semata, tetapi buka hatimu supaya roh Allah menguasai hidup kita, supaya roh Allah memenuhi hidup kita, supaya roh Allah yang terus mengingatkan kita ada dalam hidup kita. Setuju dengan saya? Amin. Hari esok menurut dunia mungkin tidak semakin baik. Hari esok mungkin tidak lebih jahat daripada hari-hari yang sudah lewat. Tapi dengar baik, kalau kita berjalan dengan Tuhan, kita diberikan kekuatan dan kemampuan. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Siapapun Anda yang ikut ibadah online, mari bangkit berdiri. Buka tanganmu, jangan ada yang diam. Saudara minta kepada Tuhan, Tuhan aku rindu lawatanmu, aku rindu jamahanmu, aku rindu dipenuhi dengan roh itu sendiri. Aku rindu Tuhan supaya roh Allah menguasai hidupku. Saudara berdoa, saudara buka tangan saudara, pandang sorga, pandang sorga. Sorga terbuka buat saudara. Tuhan juga rindu mendengar suaramu. Tuhan juga rindu mendengar doa-doamu. Tuhan rindu memberikan jawaban kepadamu. Mari saudaraku yang dikaruniai bahasa roh, saudara naikkan bahasa itu. Itu bukan bahasa manusia, tetapi bahasa yang dibangun karena rohmu sendiri. Jangan berpikir dengan kemampuanmu, berpikirlah dengan Tuhan berbicara atas saudara. Dan pastikan saudara punya kehausan, saudara punya kerinduan untuk dilawat Tuhan, saudara punya kehausan untuk dituntun Tuhan, saudara punya kehausan untuk roh Allah hidup atas hidup saudara. Bapak lihat tangan-tangan yang terbuka. Tuhan lihat setiap kami. Roh Kudus penuhi kami, penuhi kami, lawat dan jamah kami, jamah kami. Ketika roh Allah ada dalam hidup kami, kami adalah anak-anak Allah. Ketika roh Allah ada dalam hidup kami adalah ahli waris kerajaan surga. Ketika roh Allah ada dalam hidup kami mendapatkan warisan yang terbaik yang datang daripada surga. Lihat tangan-tangan yang terbuka Tuhan. Lihat kerinduan kami. Dan dalam namamu kami berdoa. Yang lemah engkau kuatkan, yang sakit engkau sembuhkan, yang terikat engkau lepaskan, yang putus asa engkau berikan pengharapan. Sekali lagi tanganmu tidak kurang panjang untuk bisa menolong kami, dan telingamu tidak kurang tajam untuk bisa mendengar doa-doa kami. Dan ketika kami selesai ikut ibadah online ini, hidup kami diubahkan, hidup kami diperbaharui, dan hidup kami mendapatkan jawaban. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Firman-Mu telah hamba-Mu sampaikan, Firman-Mu telah hamba-Mu uraikan, dan kami imani Firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Di dalam nama Yesus kami percaya, kami mengambil keputusan untuk hidup tetap taat setia sampai pada kesudahannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya yakin dan percaya setiap kita pasti diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Abraham Sugio. Atas pelayanan Bapak, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati.
memberkati di dalam keluarga dan juga di dalam penggembalaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan bagi pekabaran Injil dan diakonia, tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan beberapa hal. Yang pertama, program diakonia berbagi masih tetap berlangsung untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak karena COVID. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan bantuannya, silahkan mengirim ke nomor rekening yang ada di bawah ini atau men-scan QRIS yang ada di layar kaca saudara, dan atas persembahannya kami mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Bagi semua yang menyaksikan tayangan ini dan rindu untuk mendapatkan pelayanan doa dan konseling, saudara bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini dan menulis pesan. Nanti tim doa dan konseling dari GKRI Diaspora City Center akan segera menghubungi saudara. Hari Sabtu tanggal 29 Mei, Diaspora TV Channel akan kembali mengadakan talk show bersama dengan narasumber Mongol. Dan saudara jangan lupa jam 1 siang. Bagi pasangan-pasangan yang sedang mempersiapkan diri untuk pemberkatan nikah, maka saudara perlu mendaftar ke gereja untuk dibekali selama 12 kali tatap muka. Dan saudara bisa menghubungi Evangelis Rina Gea di nomor yang tertera di layar kaca saudara. GKRI Diaspora City Center menyelenggarakan ibadah setiap hari Minggu, jam 8 pagi anak-anak sekolah minggu, jam 10 ibadah raya, jam 2 siang ibadah youth, dan jam 4 sore ibadah persekutuan jalan lurus. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan bagi pekabaran Injil dan diakonia dengan 2 cara. Yang pertama, mentransfer ke nomor rekening di bawah ini atau men-scan QRIS yang ada di layar kaca saudara. Dan sebelum saudara memberikannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Saat ini kami membawa korban persembahan kami bagi Tuhan. Mari Bapak berkati setiap tangan-tangan yang memberi, karena kami memberi dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih, sementara kita memberikan persembahan, maka kita akan bersama-sama juga menaikkan pujian bagi Tuhan. Curahkan daya yang ajaib, memulihkan umatnya.
Haleluya. Kita bersyukur, kita tiba pada akhir ibadah. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa syafaat dan kemudian kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita satukan hati dan berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur untuk anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Saat ini kami membawa syafaat kami kepadamu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit dan yang berulang tahun. Kami berdoa untuk Ibu Maria Parida yang mengalami polip dan juga benjolan di pipi dan telinga kirinya terganggu. Kami berdoa juga untuk Pak Igan Nenggolan yang mengalami stroke ringan. Kami berdoa untuk kakak dari Manik agar mengalami pemulihan pasca keguguran. Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudara kami ke dalam tangan Tuhan karena kami tahu di dalam Tuhan pasti ada kesembuhan. Kami terus berdoa untuk Pak Sakti Syahaan yang menjalani terapi tulang belakang dan juga telapak kaki yang bengkak. Kami berdoa untuk Ibu Kumpul yang saat ini sedang menjalani pemulihan syaraf terjepit. Kami terus berdoa untuk Saudari Ica dan juga Bapak Mohtar yang saat ini membuka hatinya untuk mengenal pribadi Kristus. Biar Roh Kudus menuntun dia sehingga dia menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Ibu Ripka yang sedang menjalani terapi saraf tulang belakang. Tuhan menjamah dan menyembuhkannya. Kami terus berdoa untuk Ibu Darti Panjaitan, Ibu Rumondang Raja Guguk, Ibu Maria Siregar, Ibu Tambunan. Tuhan, Engkau memberkati, memberikan pengharapan di dalam hati mereka. Berharap bahwa di dalam Tuhan pasti ada pemulihan. Berkati juga keluarga yang mendampingi. Kami berdoa bersyukur untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun minggu ini. Berdoa bersyukur untuk Bapak, untuk Putra Huta Barat, untuk Pak Sujana Budiana, untuk Pak Sucahyo Irawan Husodo, untuk Saudari Veronica Tobing, untuk Saudari Evi Sitorus, dan juga untuk Kisma Budiana. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan bagi saudara-saudara kami selama 1 tahun yang sudah lewat. Dan kami berdoa untuk tahun ini, biarlah Tuhan menuntun langkah-langkah mereka sehingga apa yang mereka kerjakan, mereka lakukan menjadi berhasil dan mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat Hari Pentakosta. Selamat Hari Minggu. Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan lupa nanti sore kita akan jumpa lagi bersama ibadah persekutuan Jalan Lurus. Tuhan memberkati.
Ibadah kita pada pagi hari ini sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati, tetap mematuhi prokes kesehatan, dan jangan lupa stay safe, stay healthy. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.